Adapun bentuk-bentuk khalwat yang mungkin kita lakukan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam keseharian misalnya adalah salat malam. Ini adalah khalwat yang bisa kita rutinkan tiap hari. Yang terutama di sepertiga malam yang terakhir, yang di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, maha tinggi, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian fayaqul, Allah berkata, "Hal min da'in fastajiba lahu." Apakah ada dari hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min mustaghfirin faghfir lahu. Adakah orang yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni? Hal min sa'irin fa'utiya su'lah. Adakah orang yang mohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya? Subhanallah, cari hamba-hambanya. Allah yang maha kaya menawarkan kemuliaannya, menawarkan rahmatnya, barokatnya kepada hamba-hamba yang bangun di malam hari tersebut. Maka saatnya kita cari muka kepada Allah. Sudah terbiasa kita cari muka kepada manusia, bangun malam itu, paksa diri, nyalakan jam waker ya, alarm, kalau perlu alarmnya 3 ya. Satu di atas lemari, satu di telinga istri, satu di bawah kolong. Kalau antum enggak bangun, istri yang bangun, insyaallah. Bismillah, semangat. Lama-lama terbiasa berkholwat. Saatnya berkholwat, ya Allah, saya ingin cari kebahagiaan. Bangun. Enggak usah banyak-banyak, setengah jam, 1 jam. Alhamdulillah. Allah akan pasti kasih kebahagiaan, pasti. Pasti. Gimana antum sudah berkorban membuang kebahagiaan tidur untuk meraih kebahagiaan hakiki yang sejati. Ya. Kemudian salat, kemudian menangis, masya Allah. Dalam tangisan Allah alirkan kebahagiaan dalam hati antum. Oleh karenanya ini di antara khalwat yang bisa dilakukan tiap hari adalah khalwat salat malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana saya katakan, sallu bil lail wan nas niyam. Salat dari malam hari sementara orang sedang tidur. Supaya apa? Engkau konsen, tidak berharap pujian manusia. Hati-hati, jangan bikin status sedang salat malam, jangan. Enggak usah bikin status. Enggak usah cerita sama orang, tadi malam masya Allah saya dibangunkan oleh Allah. Enggak usah cerita. Ya, okay. Waktu bangun nonton bola juga tidak cerita, tak? Karena salat malam enggak usah. Sudah, alhamdulillah. Di situ berkhalwat dengan Allah, bermunajat ya. Atau bangun malam baca Quran, tidak harus salat malam. Mungkin ada wanita yang haid tidak bisa salat malam, bangun baca Quran, berdoa. Tidak harus salat malam. Ya. Baca Quran di malam hari. Di antara bentuk kedua khalwat, tidak salat malam, baca Quran. Baca Quran yang terbaik dalam salat tentunya. Baca Quran yang terbaik dalam apa? Salat. Karena ketika orang sedang salat, dia konsen dengan apa yang dia baca. Dia benar-benar konsen dengan apa yang dia baca. Dan dalam kondisi yang lebih terbaik, kondisi sedang salat, sedang bermunajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi salat fa huwa yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat dia sedang berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat. Bermunajat itu 2 orang sedang berbisik secara bahasa. Artinya kamu sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkhalwat. Maka luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Jika hamba berkata alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah berkata, "Hamidani abdi," hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku membaca dalam surat Al-Fatihah ar-rahmanir rahim, ya, Allah berkata, "Athna alayya abdi," hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, sesungguhnya hambaku sedang mengagungkan engkau. Jadi Allah berinteraksi. Ya, seorang ketika sedang salat dia sedang bermunajat. Percayalah di depan dia ada Allah Subhanahu wa taala sedang berinteraksi dengan dia. Maka dia serius dalam salat malamnya. Oleh karenanya baca Quran terbaik kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika dalam salat. Jika tidak dalam salat, di antara bentuk baca Quran terbaik adalah di malam hari. Di malam hari. Makanya Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun di malam hari itu lebih mengena kepada khusyuan. Tidak ada kesibukan dunia, tidak ada kesibukan, benar-benar kita fokus sedang berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu as-saumu wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan baca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fil lail fasyafi'ni fi." Puasa berkata, "Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari syahwatnya, dari makan dan minumnya.
maka izinkanlah aku diberi syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, Ya Rabbi mana'tuhu minan naum bil lail. Ya Allah, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Menunjukkan ada keistimewaan baca Quran di malam apa? Hari. Fasyafi'ni fih, maka izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada orang ini. Maka mau saya, ketika mungkin wanita tidak bisa salat karena berhalangan, tidak ada salahnya dia bangun malam kemudian baca Al-Quran, dia berdoa. Karena di sepertiga malam terakhir orang baca Quran, orang berdoa, istighfar bisa dia lakukan. Tidak harus, syaratnya harus apa? Salat. Mungkin seorang lagi malas salat tidak baca Quran, tidak harus salat. Cukup dia salat witir, sisanya dia baca Al-Quran. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bisa baca Quran dalam salat lebih terbaik. Ini antara khalwat yang bisa dilakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya. Makanya kalau antum merasa saleh tapi tidak salat malam, perasaan antum dipertanyakan. Tapi kalau antum salat malam juga jangan sok. Intinya saya soleh tapi tidak pernah salat malam ya. Salat perasaannya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam, sungguhnya itulah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kelezatan apa yang lebih hebat dari kelezatan bermunajat di malam hari? Kebahagiaan yang disegerakan, kekuatan untuk bisa menghadapi problem di siang hari, salat malam. Tempat kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Allah sedang mencari hambanya, sedang mencari-cari, kemudian kita tidur pulas. Saatnya cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya store wajah, semua orang tidur kita store wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak perhatian sama kita? Oleh karenanya ini adalah kelezatan yang luar biasa yang mendatangkan kebahagiaan. Khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khalwat yang pertama mungkin dilakukan di sepertiga malam terakhir, ya salat malam kek, baca Quran kek, berdoa kek, tidak harus salat malam. Ya.